Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Screen Coding. Pada video kali ini kita akan membahas tentang read data, salah satu fungsi CRUD ataupun kalau di sini get data. Ya, jadi kita akan mengambil data dari database kemudian kita tampilkan di bagian view. Baik, jadi sebelum kita masuki materi utama, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki di bagian template ya. Jadi pada video kemarin kita sedikit tertinggal. Ada yang tertinggal di situ. Sekarang kita perbaiki. Jadi langsung saja kita buka folder app, lalu menuju ke views. Di bagian template kita buka view sidebar. Coba kita lihat dulu aplikasinya. Ini ya. Jadi di sini kita mau ubah nama menjadi admin gitu. Nanti di sini ini tidak bisa diklik collapse gini, nggak bisa di drop down. Terus ini mau kita ganti, ini juga kita ganti, kemudian ini juga kita ganti ya. Baik, ini SB admin. Nah di sini kita mulai. Jadi ini kita ubah menjadi misalkan Cisco ya, sistem informasi sekolah misalkan ya. Ini permisalan aja, terserah teman-teman. Jadi di sini kita nggak ngerotate apa ikonnya. Kalau ngerotate ini dia kan. Nah ini kita nggak ngerotate, jadi nggak ada rotasi. Terus ikonnya itu font awesome-nya kita ubah menjadi school. Kita lihat lagi. Oke, fine. Kita menuju ke nama di sini, ke sidebar ini. Oke. Terus di sini kita ubah menjadi data siswa gitu ya. Di sini kita ubah menjadi tables. Oke. Tables atau table ya. Oke, table. Yang kita hapuskan ini aja. Yang kita hapus ini, kemudian ini nanti harapnya kita arahkan ke controller siswa gitu ya. Kita refresh. Oke, udah ada data siswa. Kalau kita klik belum ada apa-apa ya, belum ada halaman. Baik, jadi ini kita hapus. Ini kita close dulu ya. Oke, sekarang kita buat controller baru dengan nama siswa.php. Oke. Jadi di sini pada code igniter 4 kita menggunakan metode baru, bukan metode, cara penulisan yang baru. Jadi untuk menghalangi kita mempunyai kesamaan file, jadi kita menggunakan di sini namespace terus dia menggunakan app controllers gini. Perhatikan ya baik-baik tulisannya. Kalau karena satu huruf di sini kemungkinan salah, kita menggunakan huruf kecil atau apa, ada kemungkinan nanti error gitu. Kita menuliskan use code igniter ini ya. Terus kita mau buat controller kan. Oke. Kemudian udah sampai sini dulu. Nah, jadi kita buat controller baru dengan kelas siswa extends controller gitu ya. Ini. Oke. Kita buat method indexnya gini. Dimana nanti dia akan menuju ke halaman apa? Ke halaman siswa. Jadi ini bisa kita copy aja nih. Nanti di video ke depan mungkin kita akan buat template. Jadi kita nggak punya banyak baris kayak gini ya. Kita buat template aja. Yang functionnya itu isinya ini, selain ini. Terus nanti kita bisa isi manual yang ini doang. Ya. Terus hari ini nggak apa-apa. Oke. Kita paste. Ini kita ubah menjadi siswa. Oke. Nah di view kita buat folder baru. Ini kita buat folder baru dengan nama siswa gini ya, siswa. Nah di dalam folder siswa kita buat file baru index.php. Oke. Oke ya, udah ada nih. Jadi ini apa nih, pesan error variable $data ya, karena kita nggak bawa variable data. Jadi kita buat aja semisal $data isinya itu yang pertama judul itu data siswa ya. Ini oke, kita save. Nah, jadi kalau kita cek di sini, kita copy yang indeksnya si home. Ini kita hapus dulu ya.
Oke, kita hapus, kita cek, ini belum ada ya. Tapi kalau kita menuju ke siswa, nah udah ada dia, data siswa. Oke, baik, ini lupa kita ubah tadi. View view templates, sidebar, Valerie. Oh, dia di top bar ya, pantesan nggak dapat kita. Valerie, ini dia. Bisa kita ubah dulu untuk saat admin nah, nanti untuk user yang login. Oke, close, ini kita close dulu. Oke, nah sampai sini apa yang perlu kita lakukan lagi? Nah, kita perlu menggunakan query builder untuk memanggil apa, untuk mendapatkan data dari database. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita coba buat database dulu. Database kan udah kita buat di pertemuan yang lalu ya, kita buat table baru gitu ya. Oke, kita buat table dimana di dalam database SNCI4. Oke, new, kita buat table dengan nama tabel siswa, kita mempunyai ID-nya, kemudian kita mempunyai NISN, nama. Ini simple dulu ya, nanti kita buat mungkin lebih lengkap. Ini saya buat varchar karena NISN ada kemungkinan ada angka 0 gitu kan. Ini 16 saja, kemudian di nama varchar kita buat 64 panjangnya. Kemudian auto increment to ID, jadi dia bertambah secara otomatis dan menjadi primary key. Kita save, lalu kita insert secara manual sebanyak 2 data ya, kurang lebih, supaya nanti tahu kita ada data yang ditampilkan. SN ini sembarangan. Oke, kemudian nama misalkan Skui Modding, kemudian SN ini yang ini, lalu namanya misalkan Andika Pratama. Oke, kita go, kita lihat di sini udah ada 2 data yang terinsert. Baik, jadi kita ingin tampilkan data tersebut di bagian ini ya. Ini kan belum bisa nih. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita bakal memprosesnya itu di model. Jadi kita bisa buat use sini up, kemudian setelah app models gitu kan. Maaf, models ya, betul, models. Lalu nama modelnya apa nanti? Kita buat M siswa ini ya. Ini huruf besar nih. M siswa. Oke. Ini kan belum kita use modelnya, jadi dia nggak kepanggil. Nah, kita buat file baru di bagian models. Kita klik, kita buat M siswa.php. Nah, ini. Jadi pada bagian model itu sama juga, ini kita copy bisa nih. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Namun yang berbeda di sini dia use model ini ya. Oke, kita buat kelas baru dengan nama M siswa extends model ini. Oke, terus kita membuat satu metode construct. Metode construct ini dia dipanggil atau di load secara otomatis saat batch-nya di load itu ya. Jadi misalkan kita mau isi hello world di dalam construct ini, kita echo. Jadi setiap halamannya di yang ada modelnya M siswa, dia bakal ngeload hello world gitu secara otomatis di pertama ya, paling awal gitu. Jadi kita di sini untuk apa metode construct ini? Kita akan memanggil koneksinya. Nah, jadi misalkan saya buat di sini this db ini ya. Jadi saya panggil db connect gitu. Oke. Nah, ini this db ini bisa db ini mengandung koneksi ke database. Ini kita bisa ubah gitu. Terserah kita ya. Bisa koneksi mungkin kayak nih. Ini saya menggunakan db aja. Oke. Jadi setelah ini kita buat satu function. Kita buat public function itu, misalkan kita mau ambil data, semua data siswa kan, kita buat get all data gitu. Oke, jadi di dalam ini kita lihat query builder. Misalkan code igniter 4 documentation.
documentation. Nah, jadi kita mau ambil semua data. Kalau di PHP native itu kan select all, select bintang from apa gitu kan. Kalau di sini kan beda. Kita bisa buka query builder ya. Nah, kita lihat di query builder class, lalu selecting data kan, kita mau ambil data. Nah ini ya, kita buat satu variabel, terus $db table, dan nama tabelnya apa. Jadi misalkan, atau bisa langsung seperti ini, gini, this db koneksi itu table. Kita mau table apa? Nah tabelnya itu dia tabel siswa itu kan. Terus dia metodenya apa, get. Jadi dia misalkan mau mengambil datanya. Oke. Nah ini bisa kita kembalikan. Kita kembalikan kemana? Ke si controller nanti yang akan menggunakan function ini atau metode dari si model siswa. Dia bisa menggunakannya di sini. Jadi ini kan udah kita use modelnya M siswa. Nah kita bisa buat objek baru sini, misalkan $siswa, $model itu new m_siswa gitu ya. Kita buat model baru, kita panggil. Lalu di sini kita buat variabel baru untuk si siswa gitu ya. Kita ambil $model, lalu kita ambil metode yang ada di sana, get all data gini. Oke. Jadi dia ambil, ternyata ada error nih. Model M siswa. Oh ini. Oke, undefined type model M space app controller use ini udah betul ya. Oh, ini dia. Seharusnya ini models. Save. Kita lihat dulu. Nah, kan? Betul, ada error lagi. Nah, jadi dia mengembalikan data yang diambil dari tabel si siswa ke dalam variabel si siswa, gini ya. Variabel. Nah, dia dikirimkan ke file index dalam folder siswa di view. Nah, jadi dia udah ada di sini ya. Kalau kita vardam, php vardam, isinya masih apa ini? Masih objek kah? Vardam siswa ini ya. Dia kan udah menjadi variabel tadi. Nah, ini masih objek nih. Banyak kali nih. Berisi semua database dan tabelnya ya. Oke, jadi kita bisa buat satu table di sini. Table yang default ini ya. Ini kita hapus saja, satu baris. Lalu kita kasih kelas table misalkan strip. Oke, table strip. Kemudian di head tr ini kita kasih nomor, ini kasih nisn, lalu ini kita kasih nama. Oke, kita lihat dulu ya. Nah udah ada ya, nomor, nisn, nama. Kalau kita mau buat lebih bagus ya, bisa kita buat card di sini, card bcard default. Oke, jadi di sini di bagian body kita hapus, kita masukkan table gitu ya. Masukkan table, kita refresh. Nah seperti ini dia. Jadi ada sedikit menarik lah ya. Di sini kita buat php $i1. Ini kita buat untuk nomor ya. php $i plus ini. Kemudian di sini nanti kita echo php echo $i ini ya. Oke. Terus kita for each yang data tadi yang dikirimkan tadi, for each dolar apa dari dolar siswa s misalkan $row. Nah ya. Kemudian di sini kita end for each nya. Oke. Ntar ini lt bawah ya. Oke, sekarang kita echo kan apa, $row apa nisn ya. Ini sesuai field yang ada pada table siswa gitu. Terus ini $row nama.
Saya rasa ini belum bisa ya, kita cek. Nah, error katanya nggak bisa menggunakan objek sebagai array gitu ya di sini. Ya karena kita sebenarnya kita mengembalikan tadi yang kita fardam apa? Objek semua ya. Jadi kita belum mengambil datanya karena kita saat di sini model kita hanya mengambil objeknya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Ini misalkan get result tadi apa nih? Ini ya, get result array. Gini kah? Sepertinya nggak kayak gini dah. Tuh iya. Salah nih. Berarti kan ini udah betul get ya. Di sini baru result. Oh ini dia get result array. Kalau kayak ini udah kita coba perusahaan bukan? Belum bisa. Kalau kayak gini, nah udah dapat ya. Jadi dalam bentuk array dari kembalikannya. Setelah kita ambil database-nya berbentuk objek, terus kita kembalikannya dalam bentuk array gitu ya. Atau ini kan udah bisa nih nis n sesuai sama database nih. Nah, nis n nama sesuai ya. Atau ini bisa kita get aja, tapi nanti di sini ya kita kembalikan. Jadi di for each ini, for each siswa dia diambil apa array-nya gitu. Atau kalau dia MySQL fetch array atau fetch as such kalau di PHP natif ya, get result array itu as row. Nah sama juga nih, refresh. Nah nggak bisa ya. Baik, mungkin materi untuk read data di CodeIgniter 4 atau mengambil data itu sampai di sini. Apabila yang kurang ataupun ada cara-cara yang lebih baik, silahkan dicoba, silahkan dikasih komentar. Saya menerima saran dan kritikan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.